bunga terharu di surga. Oh Santa Cecilia, Santa Cecilia. Itu salah satu syairnya dinyanyikan demikian. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan senantiasa sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang selalu mengasihi dan menyayangi kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Hari ini kami bersyukur bersama seluruh gereja yang mengenang iman Santa Cecilia. Engkau memberikan teladan kepada kami kesetiaan, seorang yang suci dalam mempersembahkan hidupnya kepadamu, dalam cinta kasihnya kepada Kristus Putramu, dan tentu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati kami untuk merenungkan hidupnya berdasarkan Injil yang kami baca pada hari ini, agar menjadi kekuatan bagi kami dalam mengabdi Engkau dan sesama, dalam gereja dan bangsa kami, untuk sesama dan untuk semesta. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat seluruh umat manusia tanpa diskriminasi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Pada suatu hari di Bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada panjenengan semua yang menggunakan nama baptis Santa Cecilia. Hari ini menjadi hari pesta untuk panjenengan. Mengapa saya memberi perhatian pada Santa Cecilia? Karena Santa Cecilia menjadi nama baptis ibunda saya yang 17 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 November 2004, berpulang ke rumah Bapa, dan tanggal 19 November 2021 kemarin saya mengimaninya sebagai hari ulang tahun hidup baru untuk ibunda saya di surga, bersama Santa Cecilia yang menjadi nama baptisnya. Kebetulan pada tahun 2002 saya mendapat kesempatan untuk berziarah ke Roma, tempat asal Santa Cecilia. Dalam banyak kisah tentang Santa Cecilia disebutkan beliau berasal dari Roma. Dan kalau kita pergi ke katakombe di Roma, di sana ada salah satu katakombe yang bernama Katakombe Santo Calixtus,
Dan ketika kita masuk ke dalam katakombe itu, di salah satu tempat ada visualisasi kematiran Santa Cecilia. Pada waktu itu saya menikmati banyak waktu di tempat itu karena kebetulan memang ketika itu tidak dalam rangka bersama rombongan peziarah, tetapi di sela-sela ketika mengikuti kursus internasional untuk para formator di seminari pada waktu itu di Universitas Maria Regina Apostolorum di Roma. Nah, di sela-sela kursus itulah saya mendapat kesempatan untuk berjalan-jalan dan menikmati suasana Roma secara leluasa, tidak terikat oleh jadwal waktu yang kadang-kadang kalau bersama para peziarah itu jadwalnya sudah ditata dan kerap kali hanya sebentar-sebentar di satu tempat lalu pindah ke tempat yang lain. Nah, pada waktu itu saya menikmati di dua tempat yang saya sungguh-sungguh syukuri, saya nikmati secara leluasa. Yang pertama di Katakombe Saint Calixtus, di mana di situ ada visualisasi Santa Cecilia kemartirannya, dan yang kedua di makam Santo Aloysius Gonzaga yang menjadi nama baptis saya. Di dua tempat itulah di tempat yang berbeda. Kalau Santa Cecilia ada di Katakombe Saint Calixtus, sedangkan makam Santo Aloysius ada di Gereja San Inigo di Roma, tidak jauh dari Gereja del Gesù yang juga ada di Roma. Nah, kembali pada kisah tentang Santa Cecilia. Saya perhatikan dan saya potret waktu itu, ada visualisasi tentang Santa Cecilia dalam kemartirannya. Ketika Santa Cecilia wafat sebagai martir, posisi tubuhnya tertelungkup dalam keadaan menyembah Kristus dan dengan 3 jari yang terulur, lalu 1 jari juga terulur. 3 jari ini melambangkan Tritunggal Maha Kudus, dan Santa Cecilia mengimani dalam Tritunggal Maha Kudus itulah disembah Allah yang Maha Esa dengan segala kasih dan pengorbanannya. Dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tritunggal Maha Kudus itulah Santa Cecilia mempersembahkan hidupnya sebagai seorang gadis yang sudah berikrar sejak masa kecilnya untuk mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Itulah sebabnya ketika dia dipaksa untuk menikah dengan bangsawan, seorang bangsawan yang dijodohkan untuknya oleh keluarganya, karena Santa Cecilia ini berasal dari keluarga bangsawan. Santa Cecilia menolak dan memilih untuk tetap setia pada ikrar dan janjinya, yakni mencintai Kristus, karena dia sudah mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Dan karena itulah maka lalu dia mengalami kemartiran. Berbagai macam upaya untuk menghabisi Santa Cecilia tidak berhasil. Tetapi kemudian saat Santa Cecilia harus mati dalam kemartirannya, simbolisme 3 jari dan 1 telunjuk ini yang menunjukkan iman pada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan Allah yang esa. Itu salah satu perspektif penafsiran yang bisa diberikan tentang kemartiran Santa Cecilia. Nah, kemartiran Santa Cecilia ini mirip dengan persembahan yang kita baca dalam Injil hari ini. Ketika Yesus memuji seorang janda yang mempersembahkan apa yang ada padanya, bahkan dari segala kekurangannya, namun dipuji oleh Yesus. Santa Cecilia sama, dia mempersembahkan seluruh hidupnya, bahkan dengan segala kekurangan-kekurangannya, untuk mengasihi Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai akhir hidupnya sebagai seorang martir. Persembahan hidupnya sama seperti persembahan seorang janda yang diwartakan dalam Injil pada hari ini. Bahkan persembahan itu menjadi nada-nada indah orkestra pujian kepada Allah. Maka Santa Cecilia juga ditetapkan sebagai pelindung, paduan
suara. Santa Cecilia memiliki nama harum di surga dan menjadi pelindung paduan suara baik yang masih berziarah di dunia ini, siapapun yang terlibat ikut serta memuji dan memuliakan Allah melalui suatu paduan suara untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu, nyanyian dan pujian berada dalam naungan Santa Cecilia. Maka ada lagu yang dinyanyikan yang saya kenal sejak saya masih kecil dan itu sering dinyanyikan oleh almarhumah ibu saya. Beliau sering bernyanyi, hampir tiap hari menyanyikan lagu ini. Bunga terharum di surga, oh Santa Cecilia, Santa Cecilia. Itu salah satu syairnya dinyanyikan demikian. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan dari kelebihan kelimpahan kita, karena kita tidak punya apa-apa selain dosa, kelemahan, dan kejahatan. Mari kita persembahkan kepada Kristus, agar Kristus menyucikan hidup kita, dan hidup kita menjadi nada-nada pujian bagi Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sama seperti yang dilakukan Santa Cecilia. Semoga Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya, dan doa-doa Santa Cecilia juga selalu menyertai kita, panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam